Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Al-Islam Kemuhammadiaan dengan dosen pengampu Dr. Furqon MPI. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hapipah dengan NIM 2023070338. Dalam tugas ini, saya akan membahas mengenai sejarah Muhammadiyah, konteks historis kelahiran Muhammadiyah, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, agenda Muhammadiyah di era reformasi, dan gerak Muhammadiyah seabad melintasi zaman. Yang pertama adalah konteks historis kelahiran Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Indonesia lahir dan ditetapkan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, berciri khaskan gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid atau pembaharu. Secara historis, faktor yang menjadi latar belakang lahirnya Muhammadiyah adalah adanya pemahaman agama umat Islam di Indonesia yang beragam dan kondisi keadaan masyarakat Kauman Yogyakarta ketika itu yang jauh dari kesejahteraan dan pendidikan. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai gagasan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan serta mengembangkan Muhammadiyah sebagai media yang bertujuan membebaskan bangsa dari permasalahan-permasalahan di atas. Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang terkenal sebagai gerakan spirit, yang inti dari gerakan tersebut yakni kepedulian sosial dengan jalan menyantuni anak yatim, kaum mustad'afin di Yogyakarta ketika itu. Keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat hingga kini tidak terlepas dari asuhan tangan dingin seorang pemuda cerdas, sederhana, berakhlak baik, dan berbudi luhur yang lahir dalam kesederhanaan namun kaya akan ilmu pengetahuan. Dialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Nah, dalam silsilah, beliau termasuk keturunan yang ke-12 Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau menunaikan ibadah haji pertama kalinya pada umur 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun dan sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dalam perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat menikah sebanyak 5 kali. Dari pernikahan yaitu Siti Walidah dan dianugerahi 6 anak. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menikahi Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Ketiga yaitu Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Pernikahan beliau yang keempat dengan Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu,
Cianjur, dan beliau dianugerahi anak putra yang bernama Dandana. Pernikahan beliau yang terakhir dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Kemudian beliau mengalami gangguan kesehatan sejak tahun 1922 karena mobilitas beliau sangat tinggi. Beliau meninggal pada tahun 1923, dimakamkan di Pemakaman Karangkajen, Yogyakarta, serta diberi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, agenda Muhammadiyah di era Reformasi. Sejak berdirinya, Muhammadiyah lebih memusatkan perhatiannya kepada dakwah, sosial, dan kemanusiaan sebagai realisasi dari keimanan para anggotanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah sebagai lembaga masyarakat tidak melibatkan diri kepada kekuatan politik, bahkan juga tidak terlibat dalam posisi kekuasaan negara, tetapi untuk menjamin hak warganya, maka Muhammadiyah membebaskan mereka untuk berkiprah di dalam organisasi politik manapun yang sah, termasuk posisi kenegaraan. Muhammadiyah memang tidak melibatkan dirinya secara langsung pada perpolitikan, namun hanya kader-kadernya saja yang memang memiliki potensi atau bakat yang terjun ke dunia politik, dengan catatan tetap membawa misi dakwah Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar di partai manapun. Meskipun Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik, namun Muhammadiyah juga memiliki agenda politik di era reformasi. Agenda itu antara lain konsep pandangan politik Muhammadiyah yang komprehensif dan sistematik, yang berangkat dari pandangan keagamaan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan hasil pemikiran ijtihad yang menjadi metode pemahaman Islam dalam Muhammadiyah. Sistemasi ulang pemikiran formal Muhammadiyah dengan menyusun konsep baru yang lebih artikulatif dalam strategi perjuangan Muhammadiyah. Kemudian adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatiannya adalah dengan melakukan pembaharuan di berbagai bidang amal usaha Muhammadiyah agar bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat luas berdasarkan prinsip-prinsip yang tersusun dalam Mukaddimah Anggaran Dasar. Kemudian adalah gerak Muhammadiyah seabad melintasi zaman. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923, Muhammadiyah baru berkembang di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan pada tahun 1925. Muhammadiyah membuka cabang di Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat yang disebarkan oleh Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam waktu singkat, Muhammadiyah menyebar ke luas wilayah seluruh Sumatera Barat, lalu ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Kini 100 tahun sudah berlalu, usia yang tidak lagi muda bagi sebuah organisasi kemasyarakatan. Muhammadiyah mampu bertahan dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Banyak hal yang telah dilakukan pada peran sertanya kepada bangsa dan negara Indonesia dalam perkembangan tajdid. Dengan tetap konsisten di jalan dakwah dan amal usahanya, terutama di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan politik, dengan menciptakan kesadaran dan pencerahan dan pemberdayaan umat di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Demikianlah konteks historis kelahiran Muhammadiyah, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, agenda Muhammadiyah di era reformasi, dan gerak Muhammadiyah seabad melintasi zaman.
Nah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela